Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kuliah fikih yang dirahmati Allah ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kuliah fikih pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Rumaisyah dan seri tilawah oleh Ukti Sarah. Kepada adik Rumaisyah dan Ukti Sarah, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahus samawati wal ardh bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Udah selesai ya, Dek? Masih PR aja, Nas. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka.
Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah, mereview materi dari dari 9 sampai 13. Untuk materi ke-9 akan direview oleh Ufti Afifah. Kepada Ufti Afifah dipersilahkan. Ufti Afifah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kaidah ke-9 tentang ketaatan. Bagian pertama, amal-amal ketaatan. Ketahuilah bahwa perintah Allah adalah yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok. Ia adalah modal perdagangan yang dengannya bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat yang mulia. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk materi ke-10, Ufti Alamanda, silahkan. Baik, ya, jazakallah khairan. Universitas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dengan materi yang ke-10, yaitu walang tasillu ayyuhal qalibu illal qiyama bi awamirillahi ta'ala. Artinya pentingnya beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Jadi engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu, dari pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakmu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Bahkan diamnya kita, saat kita tidur, atau saat kita bengong pun pasti Allah itu mengetahuinya. Jadi kita harus senantiasa awas atau berhati-hati dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya, mengetahui bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, bahkan setiap detiknya. Itu semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah. Dan saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam dan tak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh penguasa langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ghafir ayat 19 disebutkan, Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan hati. Kemudian dilanjutkan dalam surah Toha ayat 7, Dia Maha mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang,
dan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hal itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepadamu sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaring. Jadi dari sini kita semua harus senantiasa berikhtiar bahwa apapun yang sedang kita lakukan tadi, semuanya dalam pengawasan Allah. Jadi berusaha sebaik mungkin agar kita itu tidak melakukan apa-apa yang dilarang, tidak semena-mena dalam bersikap, dalam bertindak, dan bahkan berusaha beribadah, menyebut selalu namanya dalam setiap apa-apa yang kita kerjakan. Membaca basmalah setiap kita melakukan pekerjaan. Bahkan kalau bisa ketika sedang melakukan suatu pekerjaan, kita senantiasa berzikir memuji namanya. Semoga hal ini bisa saya sampaikan dengan baik. Baik, begitulah materi untuk nomor 10 yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ke-11 akan dibawakan oleh Ufti Darnita. Silahkan Ufti Darnita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi ke-11 yang akan saya bawakan hari ini adalah adab bangun tidur. Faslun fi adab al-yastiqaz minan naum. Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian, dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu itu. Hendaknya engkau berusaha agar dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah mengingat Allah sebelum melakukan sesuatu, baik di lidah atau di hatimu. Ketika tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun sebelum subuh. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu guna menghadapi hari miskinmu. Sebab harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. Ini harus dibaca, tapi nggak ada mahrojnya ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Ini yang menghidupkan kami ketika bangun tidur. Doa ketika bangun tidur Ini, itu. maaf Ustazah, ini harus dibaca ya? Enggak, maksudnya itu di atasnya itu Ya. kan ketika tidur ya. Ketika tidur Harusnya, ucapkanlah. iya, tapi itu salah ketika bangun tidur itu. Oh, harusnya ketika bangun tidur gitu. Oh, Ketika ini bangun tidur.
Karena doanya itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur kan. Ini Ya. adalah doa bangun tidur. Itu di bawah ada artinya. Oh. Ini saya langsung baca artinya saja Ustazah. Maaf. Boleh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Telah berpagi-pagi kami dan telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Saat pagi ini kami dalam keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas yang agung atas agama Nabi Muhammad SAW dan milah Ibrahim yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu orang musyrik. Ya Allah, dengan nikmat-Mu aku berpagi-pagi dan dengan karunia-Mu aku berada pada waktu sore. Hanya untuk menyembah-Mu kami hidup dan hanya kepadamu kami kembali. Dengan nama-Mu, wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku dan dengan nama-Mu pula kuangkat serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksa-Mu pada hari para hamba-Mu dibangkitkan. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan mati. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan, serta dari kejahatan setiap yang melata. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama, yang tidak didahului oleh sesuatu, dan Engkau pula yang maha terakhir, yang tak ada sesuatu sesudahmu. Engkau maha tampak, tak ada sesuatu di atasmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutangku dan angkatlah aku dari kemiskinan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku, dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaan-Mu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunilah dia. Dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia, sebagaimana Engkau menjaga para hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bangunkanlah aku dalam waktu terbaik menurut-Mu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Kau sayangi, senangi, sehingga hal itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murka-Mu. Setelah aku meminta padamu, maka Engkau memberikannya. Aku meminta ampunan padamu, maka Kau terima, dan aku berdoa padamu, maka Kau kabulkan untukku. Apabila engkau hendak memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada penutup auratmu. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk membanggakan diri kepada makhluk. Jika demikian engkau akan merugi. Setelah itu, bacalah ayat kursi dan amanah ar-rasulu surah Al-Baqarah ayat 285 sampai akhir surat. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta Al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan suci, karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik berserta rohnya ke arsy. Dan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat karena ia merupakan negeri keabadian. Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun misalnya, lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi?
Jangan perpanjang angan-anganmu karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati malam ini. Dan aku akan bersabar pada malamnya karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50 tahun, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal, engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan meremehkan, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga, sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ketika pagi, sekelompok makhluk mulia bertahmid, dan ketika mati, datang berita yang benar itu kepadamu. Setelah beberapa waktu, engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran tersebut. Quran Surah Syad ayat 88. Jika sebelumnya kami sudah menunjukkan urutan wirid padamu, kami akan sebutkan di sini bagaimana cara adab-adab melaksanakan salat dan puasa, serta bagaimana adab menjadi imam dan panutan. Juga bagaimana melaksanakan sholat Jumat. Sekian materi ke-11 yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ke-12, Uni Fitria, silahkan. Baik, Jazakallahu aktivitas saya akan bacakan kaidah ke-12 sesuai dengan aplikasi. Bab ke-12, masuk ke dalam WC. Apabila engkau mau masuk ke dalam WC untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukan kaki kiri, dan ketika engkau keluar dari WC, dahulukan kaki kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada tulisan asma Allah dan Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam WC dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Dan biasakan membaca doa ketika masuk WC. Saya tidak bacakan karena tidak berharokat. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan nama Allah dari kekotoran najis yang keji dan yang jahat, yang suka menyuruh orang berbuat kejahatan, yaitu setan yang terkutuk. Ya Allah, berilah ampunanmu kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari diriku barang yang menyakitiku dan mengekalkan dalam diriku barang sesuatu yang memberi manfaat. Dan hendaknya engkau siapkan segala yang perlu dan hendaknya engkau siapkan segala yang perlukan sebelum membuang hajat. Dan janganlah engkau beristinja dengan air di tempat buang hajat. Dan hendaknya engkau beristibrak atau kencing dengan berdehem-dehem dan mengurut dengan jari-jari di bawah kemaluan 3 kali. Dan jika engkau ingin beristinja, sedangkan engkau ada di tengah padang atau lapangan, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh dari pandangan orang ramai, agar tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap ke dinding, dan janganlah kau buka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk atau lokasi buang hajat. Dan janganlah engkau menghadap matahari dan bulan. Jangan pula menghadap kiblat atau membelakanginya.
Dan janganlah engkau duduk-duduk di tempat buang hajat manusia. Jangan buang hajat di tempat tergenang, di bawah pohon yang sedang berbuah. Jangan di batu, jangan di dalam lubang. Dan jauhi kencing di tempat keras, juga tempat berada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kebanyakan sisa kubur adalah karena kurang berhati-hati dari najis atau cipratan air kencing. Dan hendaknya posisi duduk engkau dalam membuang hajat itu dengan memberatkan atau menitik beratkan pada kaki sebelah kirimu, supaya lebih mudah najis keluar. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri, kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu di atas batu atau hal serupa seperti tisu dan air. Dan jika engkau hanya menggunakan salah satu dari dua perkara tersebut, maka hendaklah menggunakan air karena lebih afdol dalam membersihkan najis. Jika engkau hanya ingin menggunakan batu dan menyerap, bukan batu licin, maka engkau sapu dengan batu itu tempat keluar najis bak ke tempat. Afwan, kepental. Jika engkau hanya ingin menggunakan batu, maka carilah 3 buah batu yang suci dan menyerap, bukan batu licin. Untuk mencucikan dan mengeringkan najis, maka engkau sapu dengan batu itu tempat keluar najis, sekiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaknya engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu dari masing-masing batu. Jika belum bersih, maka tambahkan menjadi 5 batu atau 7 batu, sehingga suci di tempat najis, dan seterusnya dianjurkan bilangan ganjil. Mensucikan tempat keluar najis adalah wajib, dan janganlah engkau cebok atau istinja kecuali dengan tangan kiri. Dan bacalah doa, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik, dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan zina. Dan gosoklah tanganmu dengan sempurna setelah istinja di tanah atau dinding. Kemudian basuhlah tanganmu itu. Demikianlah bab 12 yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kaidah ke-13 dengan Umi Lani. Silahkan. Baik, apa Ustazah, saya off cam ya, karena sini sedang hujan besar, khawatir sinyalnya ndut-ndutan. Kedengaran suara saya apa? Terdengar Umi, tafadhol. Soalnya hujan besar tadi ya di sini, jadi khawatir nggak kedengaran. Saya akan lanjutkan kepada adab wudu dan doanya. Ya. Faida farogta minal istinja'i, apabila engkau telah selesai dari istinja, fala tatrokis siwaki, maka janganlah engkau tinggalkan siwak. Jadi idealnya setelah tadi dari kamar mandi ya, tadi Umi Fitria telah menyampaikan, selesai istinja, idealnya jangan langsung-langsung buru-buru untuk melakukan suatu aktivitas. Tapi disunahkan untuk bersiwak gitu ya. Kenapa? Fa innahu mutahharatun lil fami. Karena sesungguhnya bersiwak itu mensucikan mulut. Wa mardatun lirabbi. Dan bersiwak itu menyebabkan keridoan dari Rabb, dari Tuhan, dari Allah. Wa maskhatatun lisyaitani. Dan dia dibenci setan. Jadi siwak itu
menyebabkan keridhaan Allah, disukai Allah, tapi dibenci oleh setan. Dalil selanjutnya, wassolatu bisiwakin, salat dengan bersiwak, afdalu, lebih utama, min sab'ina salatin, dari 70 kali salat, bila siwakin, tanpa bersiwak. Masya Allah ya. Jadi salat dengan bersiwak itu lebih utama ternyata daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Waduh, saya juga baru tahu ini hadisnya, ya Allah. Luar biasa. Dalil selanjutnya, waru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak menyulitkan umatku, la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin, pasti aku wajibkan mereka bersiwak setiap kali salat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain artinya, amartu bisiwaki hatta khashitu an yaktuba alayya, aku selalu diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir bersiwak itu akan diwajibkan padaku. Ya, hanya karena Nabi khawatir merepotkan kita, maka Masya Allah ya, siwak jadi tidak diwajibkan, disunahkan. Tapi disunahkan itu merupakan suatu bentuk kemuliaan. Kiri ya Pak. Iya, kenapa itu? Halo? Kedengaran ya Ustazah ya? Terdengar Umi, Kak Fatma. Ya, lanjut. Soalnya ini Ulangi. kayaknya aja berisik sama hujan gitu Ustazah, jadi nggak terlalu kedengaran. Lanjut. Tentang siwak ini pun saya jarang sekali mengamalkan sunahnya. Sampai saya penasaran karena mendapatkan bab ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya mendapatkan bab ini, jadi saya banyak searching gitu Ustazah. Apa sih siwak itu gitu ya? Maksudnya saya tahu bentuk siwak, tapi kan jarang gitu saya pakai. Sampai saya bertanya-tanya, boleh nggak sih kita ganti dengan menyikat gigi gitu ya Ustazah ya? Ini hasil yang saya searching ya Ustazah ya. Nanti mohon maaf kalau apabila ada yang salah, mohon ditambahkan ya Ustazah atau dikoreksi. Jadi siwak itu nama sebuah kayu yang digunakan untuk menggosok gigi, atau jika ditinjau dari perbuatannya, siwak adalah menggosok atau membersihkan gigi dengan kayu atau sejenisnya untuk menghilangkan kuning dan kotoran gigi dan juga membersihkan mulut. Di sini lihat Taisirul Alam. Ini halaman 35. Said Sabiq rahimahullah mengatakan, lebih baik lagi jika yang digunakan untuk menyikat gigi adalah kayu arok yang berasal dari negeri Hijaz. Karena diantaranya khasiatnya yaitu menguatkan gusi, menghindarkan gigi sakit, memudahkan pencernaan, dan melancarkan buang air kecil. Nah, kemudian idealnya, ini menurut ceramahnya Buya Yahya, idealnya katanya siwak itu dia jangan lebih besar dari jempol, jangan lebih kecil dari kelingking, jangan lebih pendek dari 4 jari, dan jangan lebih panjang dari sejengkal. Jadi siwak itu kalau bisa dibawa kemana-mana gitu. Tapi kalaupun tidak ada yang ideal seperti itu, ya katanya seadanya bisa. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yang saya cari yaitu, boleh nggak sih gitu ya, siwak itu diganti dengan sikat gigi? Di sini saya temukan, disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu saat menceritakan detik-detik sebelum Nabi meninggal dunia, beliau bersiwak menggunakan dahan kurma. Abdurrahman bin Abu Bakar
berlalu dengan membawa kayu kurma di tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya. Saya pun mengira beliau butuh pada dahan kurma itu, lalu saya ambil, saya kunyah ujungnya, kemudian saya bersihkan, lalu saya berikan kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Beliau pernah ditanya tentang hukum menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol. Apakah bisa mendapatkan keutamaan siwak? Jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin, iya, menggunakan sikat gigi dan odol cukup untuk bersiwak. Bahkan hasilnya lebih bersih dan suci daripada siwak. Jika seorang menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, maka dia telah melakukan amalan sunnah, karena intinya bukan pada benda yang digunakan. Akan tetapi pada perbuatan dan hasilnya. Sikat gigi dan odol, hasilnya mungkin lebih besar daripada sekedar memakai siwak. Jadi sunnah yang di atas itu didapatkan dengan segala sesuatu. Sunnah tentang siwak itu bisa didapatkan dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kuning gigi dan membersihkan mulut seperti sikat gigi dan semacamnya. Ini fikih sunnah halaman 45 namanya. Ya, mungkin itu saja Ustazah. Apabila ada salah mohon dikoreksi ya Ustazah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, syukran jazakumullahu khairan hatsiran semuanya yang sudah membawakan materi dari kaidah ke-9 sampai ke-13. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Ustazah. Nanti Ustazah yang akan menjawab atau yang memaparkan materi tadi Ustazah yang menjawab. Saya mau ulas dulu. Oh, baik. Tafadhal Ustazah, silakan. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Halo baik juga. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita Jumat pagi mengaji. Dan saya bersyukur hari ini kita sudah masuk agak dalam ke dalam kitab ini. Kemarin harapannya ketika kita membahas semua, ini ada tambahan-tambahan seperti yang disampaikan Bulani tadi ya, bisa searching sana kemari, menambahkan banyak materi. Pastinya daripada saya sendiri yang membahas, mungkin akan keteteran dan ya ala kadarnya gitu. Tapi semakin banyak orang yang membahas, tentunya harapan saya akan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan. Ke depan nanti kan punya absennya masing-masing ya. Maunya juga semua peserta itu melihat absen, kemudian waspada dengan tugasnya, bahkan mungkin membahas atau menyiapkan materi dari yang disiapkan atau yang ditugaskan oleh admin untuk dibahas pada hari ini. Misalnya kalau hari ini itu ada 5 materi, berarti 5 materi itu semua membaca. Tapi kalau seperti tadi ya, artinya hanya sekedar membaca terjemahan buku, kemudian belum mampu untuk menambahkan, rasanya mungkin harus dibahas satu persatu.
Jadi misalnya tadi pertama tentang ketaatan ya, mulai dari ketaatan berarti kalau misalnya, aduh saya ini nggak ngerti harus ngomong apa gitu. Jadi ya itu satu-satu kita bahas. Kalau sekarang kan tadi sudah dibaca dari awal sampai 13, akhirnya kita balik lagi nih ke depan. Apa sih ketaatan, amal-amal ketaatan itu gitu. Nah kita harus bahas satu-satu lagi. Ini kitab ini agak dalam ya. Makanya saya mendengarkan tadi tanpa melihat kitab, jadi pengen taubat berkali-kali gitu. Nah, seharusnya semuanya merasakan itu. Karena ketika berbicara kita ini dari tidur sampai tidur lagi itu jangan sampai lepas dari mengingat Allah karena Allah itu selalu mengawasi kita. Otomatis kan kita kalau menyadari itu kan jadi makin soleha, makin banyak beribadah, makin makin khusyuk sholatnya gitu. Setiap aktivitas juga nggak pernah kering dari zikir zikir kepada Allah. Nah, jadi pengennya sekalian mendalami ini, ya, mendalami ini bagaimana cara kita supaya betul-betul terikat dengan Allah. Terus yang kedua, di sini memang apa? Kalau di aplikasi kurang harokat ya, tidak ada harokat. Tetapi sampai sedetail ini, Imam Ghazali kita tahu ya, seorang ahli sufi yang secara keilmuan fikihnya dan amaliyah tasawufnya itu. Jadi kalau tasawuf itu lebih ke amaliyah. Amaliyah tasawufnya itu udah sangat tinggi gitu. Pastinya kita ingin mengikuti beliau gitu kan. Kalau sudah ibadah dan keilmuan tinggi, otomatis posisi di mata Allah, posisi kita di hadapan Allah, pasti Allah lebih muliakan lagi. Di sini juga turun hujan nih, mulai. Nah, beliau sampai menuliskan hal yang se apa ya seremeh itulah bagi ibaratnya kalau menurut keilmuannya Imam ada iklan lewat ada motor. Jadi seremeh itu tetapi Imam Ghazali menuliskan sebegitu detail dengan doa-doa ini. Ini isinya nanti sampai sampai ke belakang ini isinya adalah doa-doa. Kemarin udah kita baca kan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yustajabu laha gitu. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah di bab awal itu. Nah, di sini juga ada doa-doa yang sudah dituliskan tetapi tidak ada harokatnya, itu juga harus dibaca. Setelah ini di grup itu saya akan cantumkan amalia harian. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi nanti ada amalia harian seperti ini. Misalnya bangun tidur baca doa bangun tidur. Kemudian sholat qobliyah subuh. Terus nanti sampai ke belakang nih ada banyak amaliyahnya ya. Duha, terus ada zikir pagi. Yang tadi tuh zikir pagi banyak panjang sekali. Nih ya. Bu Nita tadi. Adik apa ibu? Sebenarnya saya pengen menyapa yang baru gabung atas rekomendasi saya. Ada Ami. Ami Matul Iklilah. Nah, kemudian Vivi. Halo?
Pi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Umi. Aduh, apa terjadi Nah, sih? Aduh, Assalamualaikum. ya. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amima sama Izan. Ini cucu saya nih. Ada Vivi di Lombok juga ini Vivi. Assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam, Umi. Alhamdulillah gabung ya. Nanti kalau mau lanjut boleh juga. Terus ada Minarti. Minarti, ada Reni. Ya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Iya. di luar. Bu Reni nggak pakai nikob lagi di mana itu? Lagi melayat. Oh iya. Oke. Lanjut ya. Jadi di sini ada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini harus coba sambil dilihat, kalau bisa ditulis saja, nanti harokatnya kasih sendiri. Tulis Laten. Laten tuh menurut saya bahasa Indonesia ya. Latin. Latin. Tulisan Indonesianya gitu. Kalau Arabnya nggak bisa dibaca, tulis dulu Latinnya, nanti bisa disesuaikan. Ya rata-rata tadi siapa ada Rumaisa itu ngajinya bagus sekali. Ini kayaknya Ibu Nurbaiti keras sekali mendidiknya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Kemudian setelah salat subuh, nanti ada zikir pagi. Termasuk ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini kan artinya Masya Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali. Ini kan luar biasa doa ini. Bahkan dibahas dari tadi awal, kita itu tidur itu adalah mematikan kehidupan. Jadi mau tidur itu harus siap-siap mati. Jangan dikira tidur itu selamanya bangun. Ada yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Artinya nyawanya betul-betul diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kematian itu di atas kasur. Kebanyakan. Jadi tadi juga dibahas kan, kita itu kalau tidur nggak boleh berniat lebih dari 12 jam. Apalagi sampai 24 jam itu sehari semalam. Karena kalau kita berumur hanya 60 tahun, maka 20 tahunnya itu habis untuk tidur sebenarnya. Nah, coba Umi ini berapa umur sekarang? Yang Indro berapa umur sekarang? Nah, 1/3-nya itu sebenarnya sudah habis oleh tidur. Jadi ketika tidur pun kita usahakan berniat untuk bangun. Tuh. Dan ini doa dari pagi itu sampai sepanjang hari, dari pagi sampai sore itu kita memohon ya, memohon perlindungan Allah dan selalu dalam bimbingannya, dalam bimbingan Allah. Jadi kita tidak lepas. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaum ila kulli khair. Nah, ya Allah, bangunkan aku dalam waktu terbaik menurutmu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling kau senangi, sehingga hal itu untuk mendekatkan diriku padamu. Udah jelas ya, kalau baca kitab ini udah hilang dunianya ini. Tapi nggak gitu juga ya. Kita tetap berusaha, tapi amalan ini kita perbanyak juga. Gitu.
terus ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Annas, serta Al-Mulk ketika mau tidur. Tidur pun dalam keadaan suci. Ya. Makanya tadi saya bilang di grup, di chatroom, wah taubat deh kayaknya. Karena kita nggak lepas dari pantauan Allah. Juga doa masuk WC. Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najasi al-khabisi wal mukhbisi asyaitonir rajim. Nah, ini harus dibaca juga harian ini. Biasanya yang populer kita baca Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian gufronak ketika keluar dari WC. Gufronak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'ani. Tuh. Kemudian ini adab di dalam WC. Kemarin kita, aku baru tahu tuh kalau ke WC itu harus tutup kepala kan ya? Ada yang bilang gitu. Nah, di sini kan disebutkan. Masuk ke dalam WC dengan keadaan, jangan sampai ini, jangan pula engkau masuk ke dalam WC dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Nih, kebanyakan di beberapa masjid di sini juga, itu WC-nya masjid itu bilangnya gini, lepas alas kaki. Mau masuk ke WC-nya lepas alas kaki, karena mereka males kali ya ngebersihin bekas debu gitu. Seharusnya bukan begitu. Sediakan alas kaki yang khusus untuk di kamar mandi. Termasuk jenengan di rumah masing-masing itu sediakan alas kaki khusus di kamar mandi. Jangan sampai di kamar mandi tidak ada alas kaki. Itu ajaran Rasulullah. Ya. Di masjid-masjid itu mestinya alas kaki di WC itu khususkan, jangan sampai alas kaki yang dari luar. Kalau dari luar kan otomatis bawa tanah, bawa debu, bawa pasir, jadinya ngebersihinnya repot. Tapi kalau alas kaki yang khusus di masjid, di WC-nya, terutama di toiletnya ya, harus pakai alas kaki karena Rasulullah bilang di dalam WC itu banyak setan, banyak jin. Kenapa? Karena tempat itu kotor gitu. Maka kakinya pun harus ditutup. Kemudian siapkan segala keperluan sebelum membuang hajat. Dan engkau jangan beristinja dengan air di tempat buang hajat. Maksudnya begini, kalau dulu kan belum ada WC, mohon maaf ya. Jadi buang air itu kalau dulu juga masih banyak lahan-lahan kosong atau tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Maka itu biasanya dijadikan tempat buang hajat umum gitu. Nah, kalau di sini dibilang jangan beristinja dengan air atau bersuci dengan air di tempat buang hajat. Karena nanti kalau di tempat kering, di tempat yang tidak mengalir, kotorannya itu kan akan nyiprat. Halo, yang bisa buka kamera, buka dong. Aku kayak ngobrol sama Umi Tini doang sama yang ini. Bulani, ya Allah. Ya, gitunya. Endut-endutan kan itu. Hujan atau serada raat kan nama. Ya, di sini juga udah raat, naon meureun. Kemudian apa tadi? Bahwa persiapan yang akan diperlukan ketika buang hajat, airnya, apanya, dan jangan kau beristinja dengan air di tempat buang hajat. Nah, jangan cuci bekas hajat kita itu karena dulu nggak ada toilet seperti kita, apalagi
kloset yang duduk misalnya. Jadi kalau di situ buang air, di situ juga cuci, bisa jadi berantakan dan menciprati apa namanya badan gitu ya. Dan hendaknya engkau beristibra melawaskan air kencing dengan berdehem-dehem dan mengurut dengan jari-jari di bawah kemaluan 3 kali. Nah, itu supaya bersih, makin bersih. Terus, kenapa? Karena banyak nih yang masuk ke neraka itu gara-gara air kencing yang tidak bersih dari Rasulullah. Sungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah karena kurang berhati-hati dari najis. Jadi ada satu kisah Rasulullah berjalan di samping kuburan, di jalan yang melewati kuburan, kemudian beliau memetik satu pelepah pohon gitu dan ditancepin ke dalam ke kuburan seseorang. Terus Rasulullah bilang, sahabat bilang, kenapa itu? Itu sedang disiksa. Padahal dan siksaannya itu semacam hal yang sepele. Ya seperti ini. Kemudian was-was juga ditimbulkan oleh air kencing yang kurang bersih dari najisnya. Janganlah buang hajat menghadap matahari dan bulan, jangan pula menghadap kiblat atau membelakanginya. Jangan buka aurat sampai ke tempat duduk. Ini buka auratnya dari kamar. Atau mungkin sudah karena toiletnya di dalam kamar, bukanya dari depan lemari di kamar sampai ke toilet. Nah, hati-hati Bunda ya. Jadi sampai duduk tuh baru buka. Gitu. Oke. Ini tentang istinja pakai batu. Lanjut, ada wudhu. Udah masuk belum? An asyukra. Ini tentang apa? Siwak ya. Siwak itu tadi kalau dilihat pendapatnya Ibnu Utsaimin. Ini mohon maaf nih. Tapi nanti saya pribadi aja deh sama Bulani ya. Bahwa apa? Bersiwak itu hasilnya mungkin sama dengan sikat gigi ya. Sikat gigi pakai pasta gigi, pakai sikatnya yang iklannya itu pokoknya tet gitu apa itu paling bersih lah. Pasta giginya cet yang paling bersih. Mungkin hasilnya sama dengan siwak, hasil daripada siwak, tetapi tidak menurunkan kualitas sunnah, kualitas pahala daripada kita bersiwak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan misalnya ada orang pulang dari umroh, ada orang pulang haji, kalau bisa minta siwak atau nitip siwak, kita usahakan. Jadi bersiwak tetap, gosok gigi tetap gitu. Kadang siwak itu orang-orang yang betul-betul ingin melaksanakan sunnah Rasulullah ya, sudah sikat gigi dia baru bersiwak supaya siwaknya itu tidak bau. Kan jadi kalau ngilangin apa namanya ngilangin jigong, mohon maaf, terus membersihkan gigi pure hanya dengan siwak, mungkin nggak nyaman gitu, belum nggak terbiasa juga kan. Jadinya mereka sikat gigi dulu, bersih, wangi, kemudian untuk ngambil sunnahnya tetap bersiwak. Dan siwak itu kan panjang-panjang rata-rata ya 20 cm gitu. Nah, usahakan setiap habis pakai itu atau mau pakai itu dibuang ujungnya itu baru pakai. Ini jangan kok siwaknya bau, ya iyalah bau, orang habis bersiwak terus dibuang ujungnya itu.
Jadi dia sistemnya kalau siwak itu habis pakai ujungnya gunting, terus dilemesin lagi seperti bulu sikat gitu, sikat gigi gitu ya. Jadi untuk tetap menjaga sunnah Rasulullah meskipun sudah sikat gigi, lanjutkan dengan siwak sekedarnya gitu, bukan untuk membersihkan tetapi mengambil sunnah Rasulullah. Sampai situ ya? Sampai siwak. Silahkan. Oh, tadi ada saya ada yang pertama tuh ketaatan itu. Ketaatan itu ada dua ya. Perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Itu mungkin kalau secara ilmu tasawuf. Jadi nggak memandang hal-hal yang makruh itu. Jadi orang-orang ahli tasawuf itu yang sudah agak tinggian itu nggak melakukan yang makruh gitu. Apalagi yang haram. Jadi bagi mereka yang ada itu hanya wajib dan sunnah. Sunnah saja. Jelas-jelas lah yang haram, yang makruh itu pasti ditinggalkan. Nah, tapi kalau secara fikih kemarin kita mengenal kan banyak bahwa hukum itu ada banyak. Nah, kenapa tadi disebutkan juga yang wajib merupakan pokok, ya, pokok daripada amalan kita. Kemudian yang sunnah merupakan laba, yang dengan itu kita bisa meraih derajat mulia. Jadi jangan sampai meremehkan hal yang sunnah. Hal yang sunnah. Tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi cara kita ingin dicintai oleh Allah, maka dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib jelas ya, jelas. Tapi hal-hal yang sunnah itu kadang orang meremehkan. Tapi sesungguhnya di balik itu, hal yang sunnah itu amat sangat besar pengaruhnya kepada hubungan kita dan Allah. Dan kalau sudah Allah mencintai kita, nah ini nih. Kalau sudah Allah sehingga aku mencintainya kan, kata Allah, jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar. Maka aku menjadi matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang, dan kakinya yang berjalan. Subhanallah. Jadi kita hanya akan melakukan kebaikan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah mencintai kita. Caranya lakukan hal-hal yang sunnah ini, kebanyakan hal-hal yang sunnah tadi seperti siwak sunnah. Terus masuk kamar mandi, menutup kaki dan menutup kepala itu sunnah. Jadi hal-hal yang sepele itu jangan, hal-hal yang sunnah itu jangan sampai disepelekan. Gitu Bunda semua. Oke, sampai situ dulu. Silahkan berdiskusi. Terima kasih. Baik, Ustazah. Jazakallah khair penjelasannya. Silakan Umahat yang ada pertanyaan, kita berdiskusi sekarang. Ada yang mau nanya Ustazah? Umahat, ada yang mau nanya? Doakan Umi Eli itu. Oh, baik. Nampaknya sedang ya. Sedang ada ya, mau kelas lain. Mbak Neneng, silakan mengulas, Ustazah Neneng. Assalamualaikum. Apaan izin bertanya Ustazah? Banyak aja Ustazah, nggak pakai perang di sini hujan. Ya silakan Umi Yuyun. Hujan terus dari semalam nggak berhenti. Masya Allah. Ya. Khair, Baru turun juga ngajar kelas hafalan ya ini dari subuh saja sambil istirahat ini dengerin fikih. Khair insya Allah. Iya. Ustazah, tadi kan bersiwak itu harus bersiwak ya sunatnya kalau sehabis dari kamar mandi. Itu siwaknya itu gimana nanti kalau udah kan dipakai terus cara membersihkannya bagaimana ya saja, apa pakai air aja apa gimana gitu saja. Afwan. Silakan Mbak Vita sampaikan yang saya sampaikan. Tadi punya materi Umi Lani. Umi Lani tadi yang menyampaikan ya.
Ya, Puan. Itu jadi jawab kan sama saja. Kalau udah dipakai dipotong sedikit, pakai potong sedikit gitu ya sudah ya. Oh gitu. Iya, tadi kan saja udah ini. Oh, Udah berarti nanti ngasih tahu habis tadi. dong. Oh ya. Berarti habis ya kalau lama-lama dipotong habis dong, tinggal dikit ya. Iya betul, itu memang Beli untuk lagi. Setiap habis pakai potong apa sehari sekali potong? Oh. Setiap habis pakai, Bunda. Oh gitu. Masya intinya Allah. Ya, ya, intinya menjaga apa namanya bakteri supaya kita terhindar dari bakteri ya. Karena kita kan membersihkan gigi, otomatis namanya membersihkan dari apa? Dari kotoran toh. Gitu. Kan kalau dicuci juga bersih Ustazah. Iya dicuci boleh, dicuci boleh. Dicuci Ya kan dengan air dicuciin kan boleh. kalau memang istilahnya udah warnanya sudah ada ini baru kita potong. Kalau langsung Oh iya, pakai boleh. potong langsung pakai potong kan Iya, siwak boleh. mahal Ustazah. Oh iya. Iya boleh boleh. Ya, Dicuci jazakallah boleh. Ya, apalagi yang makainya itu setelah sikat gigi ya, setelah sikat gigi baru nyiwak itu hanya untuk ambil sunnah Rasul kan. Ambil sunnah, masya Allah, masya Allah. Gak Iya, apa-apa, siwaknya agar awetan sedikit. Ustazah, masya Allah, masya Allah. Siap. Saya mau tanya, kan setiap keluar kamar mandi ya bersiwak, setelah selesai kamar mandi bersiwak. Itu di kamar mandi itu khusus hanya setelah mandi atau maaf nih kalau ada yang beser bolak-balik ke kamar mandi itu juga harus bersiwak gitu selesai itu? Sebenarnya bersiwak tadi setiap mau sholat kan? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak, itu sebelum sholat. Setelah wudhu, ya sebelum sholat. Yang sholatnya itu lanjut dari selesai wudhu ya. Jadi dari kamar mandi, habis mandi mungkin habis wudhu. Makanya mungkin Rasulullah setiap mau sholat itu mandi. Gitu. Jadi mandi, wudhu, kemudian lanjut ke mihrabnya atau ke masjid, dia ngantongin siwak. Jadi sambil jalan ke tempat sholat itu bersiwak. Nah, kalau misalnya masih lama sholatnya, ya nggak harus terus-menerus bersiwak kan. Kalau misalnya dia batal, siwak itu tidak ada hubungannya dengan wudhu. Jadi mau dia punya wudhu, mau tidak punya wudhu, dia boleh bersiwak. Tetapi dia dianjurkan untuk ketika mau sholat. Gitu. Oh iya. Ya, syukran Ustazah. Yang lain silakan yang ingin bertanya. Yang mau tanya dong Ustazah. Silakan Umi. Ini tadi kalau saya dengar saya bilang Bu Ustazah bilang habis kita ke kamar mandi kan pakai penutup. Terus setelah duduk, maksudnya duduk di kloset dibuka. Bukannya keluar lagi baru dibuka. Terus saya kalau pernah mau dengar, mandi, kalau mau mandi ya dibuka dong. oh iya, enggak, misalnya mau apalagi mau keramas. air kecil atau Itu apa gitu. sebenarnya ke WC itu tempat buang hajat, buang air besar. Iya. Ya, tidak semua ke kamar mandi ya. Ke kamar mandi maksudnya kamar mandi kan ada bagian shower gitu kan. Iya. Ada bak gitu. Nah, pas mau buang hajat, pas mau buang air besar. Jadi disunahkan untuk menutup kepala. Disunahkan ya, bukan wajib ya. Nanti dibuka lagi pada saat keluar kan? Pada saat buang hajat. Iya, pada saat buang hajat masih di kamar mandi, misalnya mau mandi, ya bukalah. Iya. Oh, ambil wudhu juga seperti itu. Jadi pada saat ambil wudhu kan ditutup dulu. Terus pada saat wudhu dibuka tutup lagi, baru keluar dibuka lagi. Kalau sekarang kan kamar mandi dengan WC nyambung kan, malah toiletnya apa namanya klosetnya ada di kamar mandi kan. Iya biasanya. Nah gitu. Maksudnya yang di dalam teks ini di kitab itu yang mau masuk ke WC itu ke yang WC khusus
untuk buang hajat, apa jamban. Jambannya itu ya. Kalau dulu kan terpisah antara jamban dengan kamar mandi. Oh iya. Ya, siap. Pas Iya, duduk Ustazah. itu loh, pas duduk mau buang air besar dan air kecil. Naikkan aja handuknya ke atas. Iya baik Ustazah. Siap. Di Jepang masih itu saja, masih terpisah saja WC dan Oh, Masya kamar Allah. mandi. Iya, Iya. iya. Mantap. Di Kadang semua orang non-muslim itu lebih, perilakunya itu lebih islami kadang. Ya kan kita akuin. Oh, lebih bersih, lebih islami. Orang muslim malah sering lalai. Saya di Hong Kong juga gitu sih kadang Ustazah. Apa namanya, WC sama kamar mandinya pisah mereka. Masih ya? Sama ya Hong Kong juga ya? Iya ada tapi jarang lah, nggak terlalu banyak, tapi ada lah gitu. Iya. Kalau di Jepang memang pisah, di rumah juga begitu. Di rumah manapun. Gitu. Siap. Sok lanjut. Silakan yang mau bertanya lagi. Nama Ustazah. Itu soal penutup kepala tadi ya. Apakah harus hijab atau misalnya handuk aja ditutup di atas kepala itu boleh nggak? Itu aja Ustazah. Boleh. Handuk, kain, apa itu yang buat tutup rambut? Shower cap. Iya, shower cap boleh. Asal jangan pakai sandal. Yang penting tertutup rapi gitu saja ya. Enggak nutup ubun-ubun itu loh. Tutup ubun-ubunnya itu kadang kalau lagi buang hajat kadang kita ngeblank. Nah, ngeblank itu kan di kamar mandi itu, di toilet itu kan banyak jin setan. Masuknya lewat situ. Lewat ubun-ubun. Ustazah, jazakillah khair. Wah iya Ki. Kalau bawa HP ke WC boleh nggak? Oh ya, yang mengandung asma Allah itu diusahakan tidak membawa hal-hal seperti itu ya. Dan bawa HP, kadang di HP juga ini wallpapernya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Muhammad Rasulullah. Malu kita membawa-bawa asma Allah ke kamar mandi. Kalau terpaksa karena lagi terima telepon. Terpaksa misalnya di mall kan nggak mungkin ditinggalin di luar. Iya. Iya boleh, kalau terpaksa kan beda. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan yang di larang. Lupa masuk kitab baru, lupa yang lama. Kita kan ngedengerin bukan merotal ya, kayak kajian begini kan. Kajian kan kadang-kadang kan misalkan ustazahnya menyebutkan ayat atau lafaz gitu, terus kita bawa ke toilet, itu nggak boleh ustazah? Nggak boleh, saya dibawa-bawa ke toilet. Bau nyampe sini. Ini misalkan gitu, soalnya saya pernah lupa gitu lagi dengerin HSI, ya kan, HSI gitu kan saya kok saya bawa ke toilet, oh ya Allah, langsung saya lempar gitu saja. Jangan dilempar atuh, kumaha sih. Hancur nanti. Biar kedengaran di luar gitu. Kalau di luar kan nggak apa-apa ya saja orangnya di dalam. Iya nggak apa-apa. Kayak saya tadi mau bilang taruh aja sih di luar, emang nggak kedengeran apa?
Gitu. Iya, apa namanya hilap gitu saja. Iya. Ya, kalau hilap kan nggak masalah. Jangan sengaja dibawa. Allah termasuk itu ya, Leontin usahakan yang biasa saja, jangan pakai la ilaha illallah. Iya. Saya udah selama pakai hijab nggak pernah pakai perhiasan Ustaz ya. Ya, perhiasannya kasih saya aja. Habis mau gimana lagi ya, kalau dulu kan waktu itu masih suka semir rambut waktu belum berhijab. Sekarang semir rambut juga udah nggak pernah. Terus kayak misalkan kalung-kalung, anting-anting udah nggak pernah. Habis mau apa gitu kan. Suami juga paling cantik depan suami aja gitu. Tapi kalau kayak perhiasan-perhiasan itu udah saya tinggalin semua saja. Alhamdulillah. Tinggal dikasih ke orangnya belum. Jual kali ya Ustazah harusnya ya. Tergantung kepentingannya. Kadang orang begini nih. Kalau misalnya saya mengurusi orang apa namanya daftar umroh, maka tampilan kita itu kan harus necis, harus jangan tidak meyakinkan. Jangan nih orang ya gini amat gitu. Terus kita setor uang puluhan juta, minimal 50 juta, 35 juta gitu kan. Jangan-jangan takut ditilap lah, takut di apa gitu. Jadi kata orang-orang juga gitu. Rego gowo rupo. Kita itu mau dipercaya, mau dihargai harus necis juga gitu. Jangan sampai dikira kita akan tidak jujur karena kebutuhan hidup kita gitu. Gitulah. Iya Ustazah. Kalau saya mah pakaian udah hampir setengahnya udah dihibahkan gitu sama orang. Soalnya pakainya cuma ini terus Ustazah, nggak tahu. Bahkan ahli tasawuf itu Ibnu Arabi itu boleh cek. Beliau kekayaannya itu adalah Rasulullah sendiri itu sekali kurban berapa, melamar Sayyidatuna Khadijah itu berapa banyak unta, berapa kambing beliau kurbankan setiap tahun. Itu karena sugih. Tasawuf itu bukan berarti compang-camping. Ya. Yang penting itu dunia itu tidak mengganggu hati kita, tidak mengikat hati kita dengan dunia. Iya. Oke, lanjut. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Kayaknya udah ngerti semua, Ustazah nih paham dah. Insya Allah. Khair. Baik, langsung ditutup ini Ustazah? Silakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kuliah fikih kita pagi ini. Syukran jazakillah khair untuk Ustazah Enok Mutia yang sudah membahas, sudah memberikan ilmu kepada kami. Semoga kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari Ustazah. Semoga kami lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik, untuk menutup kelas ini akan diperdengarkan Ustazah Neneng akan memanjatkan doa untuk kita semua untuk menutup kelas ini. Ya Allah, maaf jadi belepotan gini. Baik. Kepada Ustazah Neneng dipersilahkan. Terima kasih Umi. Apaan ya Ustazah, izin off kamera di sini hujan sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ummahat semua kita tutup pembelajaran kita dengan doa ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujah penolong kami. Wahai Tuhan semesta. Selanjutnya, Rabbana fa'na bima 'allamtana. baik Rabbi Ustazah, mohon 'allimna bimbingannya alladhi Ustazah. yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki yang amanah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Neneng atas doa yang telah dipanjatkan. Umahat semua, kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Dimatiin dulu rekamannya. Demikian Pak. Khairan katsiran. Ya, jazakallahu khairan.